Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi dengan saya dalam program Cahaya Kebenaran Firman Tuhan. Kali ini kita akan berbicara tentang karya agung Allah. Suatu kebanggaan, suatu sukacita di mana ketika Bapa mengutus anaknya yang tunggal untuk datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa. Karya agung Allah adalah bagaimana setiap orang berdosa bisa diselamatkan. Karena firman Tuhan di dalam Lukas 19 ayat yang 10 firman Tuhan berkata, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Suatu sukacita yang luar biasa kalau hari ini kita boleh diselamatkan, kita boleh mempercayai Yesus dan kita boleh diselamatkan oleh karya agung Tuhan Yesus. Karya Allah yang luar biasa dalam hidup setiap orang. Dan kalau hari ini kita mempercayai Tuhan Yesus sebagai juru selamat hidup kita, maka kita juga harus meneladani Tuhan Yesus dalam setiap langkah-langkah kita. Nah, firman Tuhan juga di dalam Yohanes 3 ayat 16 kita melihat di situ bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan inilah yang sebenarnya karya agung Allah bagi setiap insan, bagi setiap orang yang hidup di kolong langit ini. Tujuannya supaya setiap orang yang berdosa beroleh hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya. Maka kalau firman Tuhan berkata bahwa Ia akan mengaruniakan anaknya, Dia akan mengaruniakan setiap orang yang percaya kepadanya, dan Tuhan akan menyelamatkan orang percaya untuk supaya tidak binasa melainkan hidup di dalam kekekalan. Dan inilah tujuan daripada Bapa mengutus anaknya. Maka ketika kita sudah diselamatkan, apa yang harus kita lakukan? Maka apa yang harus dilakukan bagi setiap orang yang sudah diselamatkan? Yang pertama adalah kita harus hidup seperti Yesus hidup. Maka kita harus meneladani setiap kehidupannya, setiap jalan-jalan kehidupannya, Bapak Ibu. Nah, ini penting yang harus kita lakukan. Yang kedua adalah bagaimana supaya setiap orang yang sudah diselamatkan itu dia bisa berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah memperagakan cara hidup Yesus. Maka setiap langkah-langkah kehidupan kita harus mencerminkan kehidupan Yesus. Kita hidupi Yesus itu dalam hidup kita. Dan yang ketiga, ketika kita sudah diselamatkan oleh Yesus, maka kita harus menjadi berkat bagi sesama. Maka ketika hari ini kita hidup, hari ini kita bisa melakukan segala sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita, tetapi kita juga harus bisa menjadi berkat bagi orang lain. Untuk apa kita bisa hidup? Untuk apa kita bisa mempercayai Tuhan, tetapi kita tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain? Percuma. Kalau ketika kita mempercayai Tuhan, lalu kita juga bisa menjadi berkat bagi orang lain, itu adalah suatu sukacita yang luar biasa, dan itu merupakan suatu kebanggaan yang luar biasa di mana kita bisa mempraktekkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan di dalam setiap langkah-langkah hidup kita. Memang ini perlu terus kita berusaha dengan baik, dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, untuk melakukan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Dan ini merupakan satu hal yang harusnya kita terus menuju ke depan dengan tuntunan Roh Kudus untuk supaya kita mampu melakukan seperti yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Kita semuanya percaya bahwa karya agung Allah sudah menyelamatkan kita. Dengan adanya Yesus Kristus datang ke dunia ini, tujuannya supaya setiap kita bisa diselamatkan. Setiap kita yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka kalau hari ini kita sudah diselamatkan, lakukan yang terbaik, berikan yang terbaik buat Tuhan, sehingga hidup kita selalu berkenan di hadapan Tuhan, dan hidup kita menjadi kesenangan bagi Tuhan, dan kita juga bisa menjadi berkat bagi dunia ini. Banyak orang percaya, dan banyak orang yang berubah dan bertobat, dan mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja. Demikianlah kebenaran firman Tuhan, dan setiap saudara yang hari ini mendengar kebenaran firman Tuhan selalu diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin.